hasil dari diskusi kami yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama ada tempat perjanjian Hudaybiyah yang akan dilakukan oleh Naya. Tempatnya di wilayah Hudaybiyah di kawasan Mekah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi pada bulan Dzulqa'dah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu tadi terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 623 Masehi pada bulan Dzulqa'dah atau pada bulan Maret. Bertempat di wilayah Hudaybiyah di kawasan Mekah. Pihak-pihak yang terlibat di perjanjian Hudaybiyah yaitu ada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan kaum Quraisy. Penyebabnya kaum muslimin Quraisy menghalang rombongan Rasul menuju Mekah untuk menunaikan umrah dan haji. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah. Berawal dari mimpi Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Dalam mimpinya, Rasulullah memasuki Mekah dengan aman dan melaksanakan ibadah umrah. Rasul pun menceritakan mimpinya itu kepada para sahabatnya. Para sahabat setuju dan bersiap melakukan perjalanan menuju Mekah. Namun, sesampainya di sana, kaum Quraisy tidak mengizinkan rombongan umat Islam memasuki kota Mekah. Pada akhirnya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah karena Rasulullah SAW mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah. Hasil dari perjanjian Hudaybiyah yang pertama, ada gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Yang kedua, kebebasan bagi setiap individu untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau tetap menjadi bagian dari kaum Quraisy. Yang ketiga, umat Islam diizinkan untuk melakukan ibadah umroh di Mekah pada tahun berikutnya setelah perjanjian. Yang keempat, kerjasama dalam hal keamanan dan perlindungan. Mungkin cukup sekian sesi penyampaian materi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Kalau ada yang bertanya, Zain, silakan. Saya Zain dari kelompok 3. ditulis ya. Iya. Apa konsekuensi atau hukuman jika ada yang melanggar dari hukum tersebut? Dan perjanjian Hudaybiyah. Ditampung dulu ya. Selanjutnya Hairul. Sebentar. Silakan Hairul. Saya Hairul kelompok. Saya ingin bertanya, apa keuntungan bagi kaum muslimin pada perjanjian Hudaybiyah ini? Selanjutnya, Ziad. Dari kelompok 2, berapa lama perjanjian itu berlangsung? Apakah sampai sekarang? Enggak terus. Ya, sampai kapan perjanjian itu berlangsung? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Ali dari kelompok 1. Apa keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin? Belum kan tadi yang muslimin, sekarang muslimin. Dzulqa'dah. Videonya nanti ada lagi. Kalau ada yang bertanya lagi, Kenapa kaum muslimin dari kenapa kaum muslimin kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah? Pengaruhnya Dari kelompok berapa? dari kelompok 4. Kan perjanjian Hudaybiyah itu pengaruhnya ke bangsa Arab itu apa?
Apakah ada yang dari segi ekonomi? Pertanian. Oke, Mas. Ada kelompok berapa? Nah, dari kelompok 2 perjanjian itu perjanjian secara lisan atau secara tertulis. Mungkin cukup sekian sesi pertanyaan. Sekarang kita masuki sesi jawab. Dari pertanyaan Kita akan jawab dulu pertanyaan dari Hairul. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Hairul itu, apa sih sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ini untuk kaum muslimin? Jadi sebelumnya kan tadi tuh ada penjelasan tentang kalau misal dari hasil perjanjian ini tuh kaum muslimin tuh boleh beribadah asalkan menepati janjinya. Di sini tuh ada pun manfaat bagi kaum muslimin itu bebas dalam menunaikan agamanya, jadi nggak dipaksa untuk meninggalkan agama Islam, tapi ia diperbolehkan untuk ibadah dan menunaikan agamanya tersebut. Gitu. Terjawab? Oke, terima kasih Ero. Lalu selanjutnya ada dari pertanyaannya dari pertanyaannya Khalid tentang keuntungannya bagi kaum musyrikin. Tadi kan sebelumnya dari Khairul itu pertanyaannya tuh bagi kaum muslimin. Sekarang itu bagi kaum musyrikin. Nah, bagi kaum musyrikin itu mereka tuh masih bisa berlalu lalang memasuki kota Mekah. Itu untuk manfaat dari perjanjian tersebut untuk kaum musyrikin. Membuka jalan kepada pembebasan kota Mekah dari musyrik Quraisy. Jadi kan dari perjanjian ini tuh masing-masing tuh mengajukan permintaannya. Jadi kayak dari kaum muslimin ingin tetap bisa menunaikan ibadahnya di Mekah, dan dari kaum musyrikin tetap bisa berlalu lalang di kota Mekah dengan bebas. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, kaum musyrikin nggak boleh berlalu lalang. Jadi apa? Kan tadi dari keuntungannya bagi kaum musyrikin dari janji ini bebas berlalu lalang di kota itu. Ya. Sebelum perjanjian ini nggak bebas. Maksudnya tuh jadi nggak bakal ada peperangan. Ya. Kalau ya itu. Ya. Ada sanggahan? Oke. Pertanyaan Zain yang akan jawab oleh Izra. Kok pertanyaannya? Pertanyaannya tadi apa konsekuensi? Jika melanggar Ya, perjanjian tersebut. konsekuensi atau hukuman bila melanggar perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah pada hakikatnya mengandung komitmen untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka konsekuensinya akan bergantung pada kesepakatan dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sejarah, terdapat beberapa insiden pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW mampu menangani situasi tersebut dengan bijaksana dan memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai. Zain, Terjawab. ada tambahan? Ada nggak salah satu contoh konsekuensinya? Misalnya dibunuh atau diapain? Salah satu contoh pelanggaran terjadi itu ketika suku Khuza'ah yang merupakan sekutu umat muslim diserang oleh suku Banu yang merupakan suku Quraisy. Pelanggaran ini memicu ketegangan antara umat muslim dan suku Quraisy. Namun Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi dan menghindari konflik yang lebih besar. Terjawab. Lalu
Pertanyaan dari Sian, berapa lama perjanjian Hudaybiyah berlangsung? Perjanjian Hudaybiyah berlangsung selama 10 tahun. Sian. Iya, kenapa itu 10 tahun? Ya, jadi kan di sini tuh perjanjiannya tuh gencatan senjata, jadi gak ada peperangan dalam 10 tahun ini tuh antara kaum musyrikin sama kaum muslimin itu gak boleh ada peperangan. 10 tahun tuh emang udah perjanjian dari dua belah pihak. Emang udah Ya 10 tahun teh. Berarti habis 10 tahun perang. Jadi siapa dulu ini yang mau nanya? Ya 10 tahun teh itu teh lamanya perjanjian itu berlangsung. Atau lamanya perbuatan perjanjian. Enggak, 10 tahun itu tuh perjanjiannya dijalani selama 10 tahun. Kalau kesepakatan dari si perjanjiannya mah enggak selama 10 tahun. Terus habis berakhirnya perjanjian itu teh, apakah terjadi lagi perang atau Ada setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi peristiwa Fathu Mekah. Iya. Pembebasan kota Mekah oleh kaum muslimin. Oh, siapa? Nah, itu ada perjanjian. Terjawab Sian.